Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya Anis Lailatul Fitria bersama dengan Farda Safirah Rahmatillah, Dian Lailatul Nur Rohmah, Rafika Firna Hidayah, Ainun Hafidhatul Rizkiyah, dan Zulfia Rifki Nabila akan membahas tentang biosintesis trigliserida dan fosfolipid. Trigliserida terdiri atas 3 asam lemak yang berikatan dengan satu molekul gliserol. Trigliserida merupakan lipid cadangan yang dapat disintesis secara aktif dalam jaringan sel hewan dan tumbuhan, terutama dalam sel lemak dan sel hati pada hewan mamalia. Pada fosfolipid terdapat 2 asam lemak dan sebuah gugus fosfat yang berikatan dengan sebuah molekul gliserol. Senyawa yang termasuk fosfolipid antara lain fosfatidilkolin, fosfatidilethanolamina, fosfatidilserin, dan fosfatidilinositol. Pada bahasan yang pertama ini kita akan mengulas mengenai biosintesis trigliserida. Trigliserida atau dengan nama lain triasilgliserol merupakan lipid cadangan yang dapat disintesis secara aktif dalam jaringan sel hewan dan tumbuhan, terutama di dalam sel lemak dan sel hati dari hewan mamalia. Pembentukan trigliserida sendiri terjadi melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu pembentukan gliserol fosfat, yang kedua yaitu direaksikan dengan 2 mol asil koenzim A, yang ketiga yaitu dihidrolisis dengan katalis fosfatase, yang keempat yaitu asilasi 1,2 digliserida. Tahap pertama sintesis trigliserida ialah pembentukan gliserofosfat. Pembentukan gliserofosfat sendiri dapat terjadi melalui gliserol maupun dihidroksiaseton fosfat. Dari gliserol untuk menjadi gliserofosfat terjadi pelepasan energi dari ATP menjadi ADP, sedangkan dari dihidroksiaseton fosfat untuk menjadi gliserofosfat mendapatkan bantuan oleh sistem NAD+ atau NADH sebagai koenzimnya. Pada tahap pertama, dihasilkan senyawa gliserofosfat. Pada tahap kedua, senyawa gliserofosfat yang terbentuk bereaksi dengan 2 mol asil koenzim A untuk membentuk suatu asam fosfatidat. Terlihat pada gambar bahwa gugus asil pada asil koenzim A dipindahkan ke gugus hidroksil pada senyawa gliserofosfat secara bertahap. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim gliserol asil transferase. Pada tahap selanjutnya, pada tahap ketiga, terjadi reaksi hidrolisis asam fosfatidat dengan enzim fosfatidat fosfatase sebagai katalis. Pada reaksi ini, membuat gugus fosfat pada asam fosfatidat lepas, sehingga dihasilkan suatu 1,2 digliserida, atau dengan nama lain diasilgliserol. Pada tahap keempat, reaksi asilasi terhadap 1,2 digliserida. Senyawa 1,2 digliserida bereaksi dengan asil koenzim A dan dikatalisis oleh enzim diasilgliserol asil transferase. Molekul asil koenzim A akan terikat pada atom C nomor 3 sehingga terbentuk trigliserida. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biosintesis fosfolipid. Fosfolipid merupakan asam lemak yang terikat kovalen dengan fosfat. Proses pada biosintesis fosfolipid diawali dengan pembentukan 1,2 digliserida yang tahapannya sama dengan pada biosintesis trigliserida. Lalu, 1,2 digliserida direaksikan dengan sitidin difosfat kolin atau CDP-kolin menghasilkan fosfatidilkolin. 1,2 digliserida direaksikan dengan sitidin difosfat etanolamin atau CDP etanolamin menghasilkan fosfatidilenalolamin. Selanjutnya reaksi ini akan dijelaskan oleh Nabila.
Fosfatidiletanolamin direaksikan dengan serin, mengakibatkan pergantian gugus etanolamin dengan serin sehingga menghasilkan fosfatidilserin. Sebaliknya, reaksi dekarboksilasi fosfatidilserin menghasilkan fosfatodiletanolamin. Fosfatidilkolin, fosfatidiletanolamin, dan fosfatidilserin termasuk dalam senyawa fosfolipid. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.